Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Menjadi Orang Baik. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita awali dengan doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya Tuhan, agar firman-Mu masuk dan bertahta di dalam hati kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Tuhan yang aktif. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Menjadi Orang Baik. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya menulis artikel tentang ini, dan kita akan bertanya pada hari ini dan menyelidiki perbedaan menjadi orang baik dalam konteks dunia dan dalam konteks Alkitab. Dalam nutshell-nya, menjadi orang baik dalam konteks dunia tidak melibatkan Roh Kudus dan itu berdasarkan standar manusia. Dan kita juga pada saat yang sama ingin berbicara dari sisi Alkitab, mempergunakan standar Alkitab, apa yang dimaksud dengan baik, Allah itu baik, dengan melibatkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita mulai dengan Matius 19 ayat 16 dan 17. Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Saya akan perbandingkan ini dengan New King James Version karena terjemahan bahasa Indonesianya sangat berbeda daripada New King James Version. Now behold, one came and said to him, "Good teacher," guru yang baik, tadi hanya guru. "What good thing shall I do that I may have eternal life?" 17. So he said to him, "Why do you call me good? No one is good, but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments." Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebelum saya masuk ke dalam pembicaraan Alkitab dan melihat perbedaan-perbedaan terjemahan ini. Saya memberikan ilustrasi seperti berikut. Gambar di layar televisi menarik perhatian kita sehingga membuat kita duduk menontonnya, apa yang tertayang yang kita lihat melalui layar televisi. Bila kita beralih dari satu saluran ke saluran lainnya dengan cepat, apakah hal itu berhubungan dengan apa yang kita putuskan untuk kita tonton dan apa yang ada di dalam hati kita? Apakah iman kita dalam Kristus ada hubungannya dengan pilihan saluran televisi kita yang kita pilih? Di dunia, dengan standar-standar yang merosot, moral yang merosot, kita harus berpikir lewat pertanyaan ini. Harus. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Mempengaruhi kebiasaan kita menonton televisi, mempengaruhi kebiasaan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini, antara berbohong atau berlaku jujur. Antara melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat, dan sebagainya ini. Bagaimana cara kita merefleksikan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita jika kita mengaku beriman kepada Yesus itu. Nah, seorang penulis sekuler yang mengomentari acara-acara televisi masa kini berkata, pendapat tentang ketidaksenonohan kini
telah menjadi usang. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah standar yang telah dikesampingkan pada masa kini, pada hari-hari ini. Standar apakah itu yang dikesampingkan orang? Saya yakin itu adalah standar moral yang ditemukan dalam ajaran Alkitabiah. Dan kita bisa melihat di sekeliling kita. Dan kita melihat dengan jelas standar moral itu menurun drastis. Seperti zamannya Sodom dan Gomora. Kebanyakan acara yang diproduksi oleh stasiun televisi tidak diatur sesuai dengan pedoman yang Allah kehendaki untuk kita ikuti, termasuk film-film yang diproduksi oleh Hollywood. Alkitab menyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata kuncinya ini, pikirkanlah semuanya itu. Kata kerja aktif, pikirkanlah semuanya itu. Kita sering membahas ini. Ayat yang sangat terkenal yang terdapat dalam Filipi 4 ayat ke-8. Pikirkanlah semuanya ini. Artinya kita mengambil bagian bertanggung jawab untuk memikirkan segala sesuatu yang berasal dari atas ini yang bermoral tinggi. Tanggung jawab kita masing-masing. Karena pada waktu kita memasukkan segala sesuatu yang berasal dari atas ini, sesuatu yang layak dipikirkan, sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia dan sebagainya ini, jika itu kita meditasikan, kita renungkan, kita camkan, kita tanamkan di dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, maka segala sesuatu yang negatif, sampah-sampah pikiran yang amoral akan terdorong keluar. Karena tidak memiliki tempat lagi di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kita memang sulit melakukan hal itu ketika diserang oleh gambar-gambar yang tidak senonoh yang disajikan oleh televisi. Tapi bukankah itu merupakan pilihan kita? Apa yang akan kita lihat di dalam hal ini? Setiap manusia diberikan free will untuk menentukan apa yang kita izinkan masuk melalui mata kita ke dalam alam pikiran dan akhirnya ke dalam hati kita itu sendiri. Kita yang membuat keputusan-keputusan seperti itu. Nah, mari kita minta pertolongan Allah Roh Kudus agar kita dapat membuat pilihan yang tepat, pilihan yang benar, pilihan yang bermoral, pilihan yang kudus, pilihan yang suci, pilihan yang saleh. Yang benar terhadap acara yang akan kita lihat, yang akan kita tonton, yang akan kita pilih, yang disajikan di dalam ruangan publik. Karakter dibentuk dengan membuat pilihan ke satu arah, yaitu Kristus Sang Panutan kita. Nah, saya membuat catatan di sini. Terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut. Terdapat perbedaan dalam terjemahan yang ada antara terjemahan bahasa Indonesia dalam Matius 19 ayat 16 sampai 17 tadi dan New King James Version, versi New King James dalam yang ditulis dalam bahasa Inggris dalam Matius 19 ayat 16 dan 17 yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Karena terdapat perbedaan ini maksud saya mencari tulisan asli dalam bahasa Yunani. Saya memiliki bukunya, saya cari apa sebenarnya. Yang saya baca dari The Interlinear Bible Greek English, volume yang keempat, New Testament. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya apa sebenarnya? Siapa yang benar? New King James Version-nya yang benar atau terjemahan bahasa Indonesianya? Jadi saya selidiki. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya ada guru dalam ayat 16. Sedangkan dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan benar oleh bahasa New King James Version tertulis good teacher atau guru yang baik. Ya, tidak terdapat dalam kitab Injil Matius, terdapat dalam kitab Injil Markus dan Lukas. Nanti kita lihat juga.
Perbedaan terjemahan terlihat jelas dalam ayat 17 juga. Bahasa Indonesia menerjemahkan jawab Yesus. Lihat pertanyaannya berbeda di sini. Karena tidak ada perkataan guru yang baik, hanya guru. Lihat pertanyaan selanjutnya. Dalam kitab Injil Matius 19 ayat 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku sesuatu tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, sedangkan dalam New King James Version, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Maaf, ayat 16 dari Matius 19. Ya, kalau saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, bunyinya kira-kira seperti begini. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tetapi jikalau engkau ingin melihat atau masuk ke dalam kehidupan, ya, turutilah segala perintah Allah. Yang dimasukkan 10 perintah Allah itu sendiri. Ingat dulu kita mempelajari ada 613 hukum tertulis. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ke 613. Ini diringkas dalam 10 perintah Allah. Dan kemudian Yesus merangkumkannya waktu ditanya oleh orang Farisi. Hukum yang terutama itu yang mana? Dan 10 perintah Allah dirangkum menjadi dua. Cintailah atau kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap hatimu. Dan yang kedua itu kasihlah sesama manusia. Nah, ini terdapat sebetulnya di dalam 10 perintah Allah. Karena 4 perintah Allah yang pertama berbicara tentang mengasihi Allah. Dan 6 perintah dari 10 perintah Allah yang kedua berbicara tentang mengasihi manusia. Ini dirangkum oleh Yesus. Luar biasa. Nah, jawaban dalam ayat 17 ini merupakan refleksi dari ayat 16. Di mana orang yang datang kepada Yesus menyebutnya sebagai good teacher. Guru yang baik. Mengapa engkau memanggil aku baik? Mengatakan aku baik. Untuk pembahasan firman Tuhan pagi hari ini kita akan mempergunakan terjemahan dari New King James Version. Yang saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Sekali lagi. Guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang baik? Hidup yang kekal, maaf, hidup yang kekal. Guru yang baik. Guru yang baik, dia panggil guru yang baik. Lantas, dia mempergunakan perkataan baik ini lagi. Perbuatan baik apa? Hai guru yang baik, yang harus aku lakukan untuk dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. To inherit eternal life. 17. Sesuai dengan perkataan guru yang baik ini dan sesuai dengan perbuatan baik apa? Ya, Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Kan dia panggil tadi guru yang baik. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, saya akan mencoba step by step mengelaborasikan karena banyak pernyataan-pernyataan salah di luar itu bahkan menyerang kekristenan kita dengan mengatakan, lihat, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Karena berdasarkan ayat ini mereka menerjemahkannya salah, menginterpretasikannya salah, lantas menyerang iman orang Kristen dengan mengatakan, lihat karena Yesus mengatakan tidak seorang pun yang baik, dia mengaku dirinya tidak baik. Oh, bukan begitu. Engkau salah menafsirkan iman kekristenan ini. Kita akan pelajari. Dalam konteks cerita yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ini, kita menemukan seorang pemuda yang serius dan kaya telah mendatangi Yesus dengan pertanyaan tentang hidup dan mati. Ya, dia bertanya ini. Ia bertanya perbuatan baik apa. Nikodemus juga bertanya tentang hidup dan mati juga datang kepada Yesus ya Nikodemus. Ia bertanya perbuatan baik apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup kekal. Matius 19 ayat 16. Orang itu jelas seorang yang religius dan pengikut setia Yudaisme. Karena Lukas pasal 18 ayat 18 menggambarkan orang tersebut sebagai seorang penguasa, beberapa komentator berspekulasi
bahwa ia adalah seorang Farisi atau pemimpin agama lain di Israel. Tapi tidak jelas, itu hanya spekulasi. Seperti yang sering dilakukan Yesus, ia menjawab pertanyaan pemuda itu dengan kembali bertanya. Itu jawabannya. Ia menjawab dengan bertanya. Nah, ia langsung menantang asumsi yang diucapkan oleh pertanyaan orang itu. Ia bertanya, mengapa pemuda itu bertanya kepadanya tentang perbuatan apa yang baik? Catatan Markus mengungkapkan pertanyaan dan jawaban Yesus yang sedikit berbeda. Karena di sana dalam Injil Matius, kita melihat tadi sedikit terjemahan yang berbeda. Tapi terus akan kita elaborasi di sini ya. Markus menerjemahkannya benar di sini. Berbeda sedikit jawabannya dengan apa yang tertulis dalam kitab Injil Matius. Pemuda itu menyebut Yesus guru yang baik dalam kitab Injil Markus. Tidak dalam Injil Matius. Dan Yesus bertanya, mengapa orang itu menyebutnya baik? Markus 10 ayat 17-18. Why do you call me good? Kenapa engkau mengatakan aku baik? Dia mau tahu ada apa di dalam hati orang tersebut. Dalam dunia konseling kita mengelaborasi seperti itu juga, sama. Inti jawaban Yesus tampaknya sama dalam kedua kasus tersebut. Mengapa pemuda itu melihat Yesus sebagai baik? Karena itu dipanggil guru yang baik. Mengapa? Ada apa yang dilihatnya sehingga dia memanggil good teacher? Apa yang dilihatnya pada Yesus sehingga dia memanggil Yesus baik? Yang kedua, mengapa ia melihat Yesus sebagai sumber pengetahuan tentang kebaikan yang sejati? Ada apa? Sehingga dia bertanya bagaimana cara masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Dua hal ini bertentangan dengan apa yang diklaim oleh beberapa orang yang skeptis. Yesus tidak menyangkal. Dan Yesus juga tidak mengatakan kepada pemuda itu bahwa dia tidak baik. Dia tidak mengatakan, aku bukan orang baik. Dia nggak pernah katakan itu. Sebaliknya, Yesus menekankan bahwa intinya adalah mengejar kebaikan dan hidup dalam melakukan kebaikan. If someone is telling you that you are good, it must be something that they see in you. Kalau seseorang mengatakan kau baik, ada sesuatu yang dilihatnya. Tapi kebaikan yang dilihat orang tersebut adalah standar dari kebaikan manusia, bukan ukuran Allah. Jika Allah mengatakan engkau baik, engkau saleh, engkau kudus, engkau seperti itu. Karena Allah melihat ke dalam hatimu. Yang dilihat, yang jelas Allah mengatakan Job atau Ayub itu saleh. Ini dari Allah. Ya. Sebaliknya Yesus menekankan bahwa intinya adalah mengejar kebaikan dan hidup dalam melakukan kebaikan. Seperti yang kita pelajari dalam Yakobus 4 ayat 17 2 minggu yang lalu. Yesus menegaskan bahwanya ada satu yang baik. Yang satu itu adalah Tuhan. Secara tidak langsung, Yesus bertanya kepada orang muda itu, apakah engkau memanggil aku Tuhan? Karena aku mengatakan hanya satu yang baik, yaitu Tuhan, sedangkan engkau memanggil aku baik. You call me good teacher. And I told you that is only one is good, and that is God. Are you calling me God in that regard? Because you call me good, only God is good, therefore you see me as God. Karena itu engkau melihat aku sebagai Tuhan. Dia memberikan tawaran ini untuk diinterpretasikan lebih dalam oleh anak muda itu. Jangan sampai kita melenceng dalam saat kita membaca Alkitab, menerjemahkan atau menginterpretasikannya dalam cara yang salah. Jelas pertanyaan Yesus di sini. Ya. Yesus menegaskan bahwa hanya satu yang baik. Yang satu itu Tuhan, sekali lagi. Jadi secara tidak langsung Yesus bertanya kepada orang itu, apakah engkau memanggil aku Tuhan? Sebab engkau memanggil aku baik. Yesus sebagai anak Allah adalah satu dengan Bapanya. Kebaikan Yesuslah yang harus kita andalkan untuk benar-benar dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36. His righteousness is imputed unto us. Our wrongdoings are imputed unto him. Pertanyaan Yesus di sini sangat penting karena memiliki peranan penting
dalam keseluruhan perjumpaannya dengan anak muda ini. Jika Yesus adalah Tuhan dan kebaikannya merupakan standar acuan terhadap kebaikan itu sendiri, maka mereka yang benar-benar mencari kebaikan akan mengikuti petunjuknya karena dia adalah sumber kebaikan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 15. He is the source of all good. If you try to find goodness, then you must come to the source. And the source is God himself. None other outside God. Kristus akan menunjukkan kepada anak muda ini bahwa anak muda ini tidak cukup baik untuk memiliki hidup kekal dengan usahanya sendiri. Ia perlu menerima kebaikan Yesus agar ia dapat memiliki hidup kekal. Kekudusan Kristus, kebaikan Kristus ini harus diperhitungkan kepada kita yang beriman kepadanya agar kita dapat menikmati kehidupan kekal itu di dalam Dia yang kudus. Bukan karena kekudusan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kekudusan Dia, karena kebaikan Dia yang diperhitungkan kepada kita. Nah, jadi kita tidak dapat dilepaskan daripada faktor Allah ini sendiri. Yesus melanjutkan pengajarannya tentang apa baik itu. Sesuai dengan pertanyaan anak muda ini. Always stay within the context. Harus diam dalam konteks ini. Ingat pengajaran 3C yang saya beritakan itu. Kita harus menganalisakan segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, yang kita baca. Diam di dalam konteksnya dan berpikir secara kreatif. Oke? Semuanya kita aplikasikan hari ini. Jadi Yesus melanjutkan pengajarannya tentang apa yang baik itu. Sesuai dengan pertanyaan anak muda ini dalam konteksnya. Yesus memberitahu anak muda ini untuk mentaati perintah-perintah agar dapat melihat keselamatan. Kebaikan yang sempurna sangat dibutuhkan untuk dapat diselamatkan. Namun kebaikan berdasarkan usaha kita sendiri selaku manusia tidak cukup untuk dapat menyelamatkan kita karena kita tidak sempurna. Kita membutuhkan kebaikan yang sempurna yang berasal dari sumber kesempurnaan itu sendiri, yaitu Allah. Di mana sumber kebaikan Allah ini, kebaikan Allah itu sendiri diperhitungkan. Harus diperhitungkan kepada kita. Dan untuk dapat diperhitungkan, kita harus beriman kepada Kristus. Disinilah letaknya karya keselamatan Kristus itu. Yaitu kebaikannya diperhitungkan kepada kita dan dosa kita diperhitungkan atau ditanggungkan kepada Yesus itu sendiri. Namun Yesus tidak menyarankan orang muda itu untuk jadilah baik saja agar dapat masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena nggak mungkin, karena itu nggak disarankan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk menunjukkan bahwa kebaikan manusia tidak sempurna. Pada akhirnya, tanggapan anak muda ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak benar-benar bersedia mengikuti Tuhan karena hatinya melekat kepada kekayaannya. Apakah Tuhan ingin mengambil kekayaan itu? Oh tidak. Kalau Tuhan ingin mengambil kekayaan itu, dia tidak akan memberikan berkat itu in the first place. Alkitab jelas. Saat Tuhan memberikan, He adds no sorrow. Tuhan memberikan, dia tidak membangkit-bangkit, tidak memperhitungkan, tidak menuntut. Tapi kalau engkau mendapat kekayaan dari kuasa kegelapan, banyak tuntutannya. No free lunch. Kuasa kegelapan tidak memberikan secara gratis. Itu fake blessings dari kuasa kegelapan. Berkat palsu. Banyak bayarannya nanti mesti dibayar. Berapa banyak kita melihat hari-hari ini orang-orang berbondong-bondong mengikuti pengajaran bagaimana caranya menjadi orang baik. Banyak seminarnya. Ya, para pengajar untuk mengajarkan orang menjadi baik ini berasal dari pengajar-pengajar dari dunia sekuler maupun dari dunia kekristenan. Mereka mengajarkan step demi step untuk menjadi orang baik. Padahal, saya ingatkan sekali lagi, standar kebaikan yang diajarkan itu adalah kebaikan manusia yang tidak sempurna.
Kalau yang diajarkan itu adalah standar kebaikan manusia yang tidak sempurna, bagaimana orang dapat mencapai kesempurnaan? Nggak mungkin. Sedangkan kebaikan yang sempurna itu hanya berasal daripada Allah. Karena itu kita harus melekat kepada Allah. Itu dia sebagai pokok, kita sebagai rantingnya, carangnya, cabangnya. Di luar itu nggak akan ada. Hidup itu berasal daripada pokoknya itu sendiri. Hanya satu yang baik, kata Yesus. Yaitu Allah yang Esa itu. Jadi kita harus melekat kepada Allah yang Esa itu sebagai sumber kebaikan, sumber kehidupan, sumber anugerah itu. Nah, di luar Tuhan tidak ada kebaikan mutlak. Karena itu standar kebaikan yang harus kita pergunakan adalah Yesus, sumber kebaikan itu sendiri. Mutlak. Terdapat dalam Psalms 145, 8-14, Mazmur 145, 8-14. Psalm 100 ayat 5. Di Indonesia ayatnya berbeda atau tidak, saya nggak tahu. Kadang-kadang berbeda. Kalau kita berbicara tentang Mazmur, sering kali berbeda ayatnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya kutipkan dalam bahasa Inggrisnya. Psalms 100 ayat 5, Psalms 34 ayat 8. Nah, mari kita meninjau sebentar tentang apa yang ditawarkan dalam pengajaran-pengajaran untuk menjadi orang baik. To be a good person berdasarkan apa yang ditawarkan di dalam seminar-seminar ini. Kita lihat dan kemudian kita bahas. Mungkin nggak? Apakah para pengajar ini dapat menyelami? Itu pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik. Apakah para pengajar ini dapat menyelami apa yang terdapat dalam hati seseorang sehingga ia dapat mengubah hati seseorang dari jahat menjadi baik tanpa bantuan Roh Kudus? Mengubah hati. Ya, itu pertanyaan pertama. Jika Kain, saudaranya Habil, anak sulungnya Adam dan Hawa, menolak pengarahan Tuhan untuk merubah dan mengontrol hatinya yang jahat agar tidak membunuh adiknya Habel, bagaimana manusia dapat membuat perumusan atau bagaimana manusia dapat membuat formula sederhana untuk merubah sikap hati manusia yang penuh dengan kelicikan, yang penuh dengan kejahatan, yang tidak terlihat dari luar? Bagaimana caranya? Mereka nggak bisa melihat hati manusia. Tuhan yang melihat hati manusia, yang berbicara langsung dengan Kain, hanya dapat memberikan saran tersebut. Selanjutnya perubahan tersebut harus datang daripada Kain itu sendiri berdasarkan free will yang diberikan Tuhan. Jika ia memakaikan free will untuk mengubah sikap, karakternya ini, attitude-nya ini, dia nggak jadi bunuh Habel adiknya. Tapi karena dia mempergunakan free will-nya, mengikuti suara hatinya yang jahat, dia melakukan kejahatan. Kita lihat persembahannya juga tidak diterima karena hatinya memang jahat. Padahal Tuhan mengatakan, without faith we cannot please God. Tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan Allah. Jadi jika kita memiliki hati yang jahat, sudah barang tentu kita tidak beriman kepada Allah. Ini bertentangan dengan iman itu sendiri. Bagaimana mungkin dengan hati jahat kita dapat menyenangkan Allah? Nggak mungkin. Sudah pastilah persembahan Habel ditolak. Bisa dipelajari dalam 1 Yohanes 3 itu. Dan di dalam Ibrani 11. Banyak hal tentang itu. Mari kita meninjau sebentar tentang apa yang ditawarkan dalam pengajaran-pengajaran untuk menjadi orang baik. To be a good person ini. Ya. Jadi kita sudah melihat yang tadi. Kita bertanya pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan kita lihat peristiwa Kain itu. Nah, Filipi 4:5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya konsisten, persisten. Enggak boleh kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Enggak boleh. Ini buah roh itu. Yang didasari pada pengontrolan diri. Kain tidak dapat mengontrol dirinya. No self-control yang merupakan buah roh. Kita sering mendengar ada banyak orang munafik hadir di gereja sekalipun mereka orang percaya. Seringkali diucapkan orang. Aku tidak mau ke gereja lagi karena banyak orang jahat, banyak orang munafik. Percuma katanya. Gereja dalam arti sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kumpulan orang percaya, bukan kumpulan orang benar. Bukan kumpulan orang sempurna maksud saya. Gereja dalam arti sesungguhnya adalah kumpulan orang percaya, bukan kumpulan orang sempurna. Jadi adalah salah jika orang menilai kekristenan berdasarkan orang Kristen yang tidak sempurna. Seharusnya kekristenan dinilai berdasarkan Kristus
yang sempurna. Kalau kita mempelajari kitab Yohanes pasal yang ke-8, bisa dilihat di sana. Yesus bertanya kepada orang Farisi, siapa yang bisa menemukan satu saja dosaku? Bisa enggak engkau menemukan ketidaksempurnaanku? Kalau bisa, maka enggak usah percaya. Maka dia bukan Tuhan. Pelajarilah di dalam Yohanes 8 itu. Anda yang mengikuti pembahasan Alkitab, Anda telah mendengar tentang pengajaran ini. Lantas, apakah ada perumusan atau formula sederhana bagaimana menjadi orang Kristen yang baik? Sementara di luar sana dalam seminar-seminar bagaimana menjadi orang baik ini, kita seringkali mendengar tentang pengajaran bagaimana sebuah perumusan, sebuah formula sederhana diajarkan untuk menjadi seorang Kristen yang baik atau menjadi orang yang baik. Tergantung di mana Anda mengikuti seminar. Kalau di gereja mereka katakan bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Kalau di luar bagaimana to be a good person, bagaimana menjadi orang baik, standar dunia. Nah, misalnya mereka mengatakan 5 langkah menjadi orang Kristen yang baik. 5 steps to be a good person. Pengajaran itu dapat berbentuk misalnya jika engkau ingin menjadi orang baik, ikutilah cara ini. Pertama, engkau harus rajin berpuasa. Yang kedua, engkau rajin berdoa. Yang ketiga, engkau harus membaca Alkitab. Yang keempat, engkau harus memberikan sedekah, alms. Yang kelima, harus rajin beribadah, pergi ke gereja. Nah, pertanyaannya, ini dalam seminar ditawarkan. Harus kritis dalam berpikir. Analisakan semua yang didengar, dibaca maupun dilihat. Saya katakan, kita analisakan ini. Pertanyaannya adalah, apakah berpuasa disertai dengan berdoa, disertai dengan membaca Alkitab, disertai dengan bersedekah, disertai dengan beribadah yang rajin, rajin ke gereja, adalah identik, equal, sama dengan orang Kristen yang baik. Apakah itu? Bagaimana jika seseorang menjalankan kehidupannya berdasarkan formula ini? Dia rajin berpuasa, dia rajin berdoa. Orang Farisi banyak itu. Rajin membaca Alkitab, rajin memberi sedekah, rajin beribadah. Ya, bagaimana jika ia menjalankan kehidupan berdasarkan formula ini, namun ia sama sekali tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sendiri. Ia tidak memiliki rasa takut, rasa hormat akan Tuhan. Seperti Kain yang memiliki hati yang jahat. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Hatinya jahat. Apakah ia secara otomatis menjadi orang baik hanya karena mengikuti formula yang ada? Mungkin nggak terjadi. Kain yang sekalipun diperingatkan oleh Tuhan tanpa melalui para nabi, langsung oleh Tuhan untuk menguasai dosanya, tetap saja melanjutkan untuk melakukan apa yang ada dalam hatinya, yaitu membunuh adiknya. Ya, perubahan hati tidak terjadi. Mau bagaimanapun sederhananya formula tersebut, tetap aja orang tidak akan berubah. Karena perubahan hanya terjadi melalui transformasi yang dalam. Transformasi berbicara tentang perubahan hati. Jika kita berhenti sejenak untuk memikirkan jenis pengajaran yang ditawarkan seperti ini, kita akan menemukan banyak orang yang akan menjadi kecewa karena karakter yang baik tetap tidak terbentuk secara otomatis berdasarkan mekanisme formula yang diberikan oleh para pengajar ini. Masih banyak sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian faktor-faktor lain yang ikut mengambil bagian penting untuk terbentuknya karakter yang baik. Misalnya melatih pengontrolan diri yang merupakan buah roh, pengontrolan diri yang merupakan buah roh untuk mengontrol dosa, mengontrol keinginan hati yang jahat, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Merenungkan bukan hanya sekedar membaca Alkitab, merenungkan dan mengizinkan Roh Kudus mengubah hati kita. Mengalami transformasi iman yang dalam, bukan transformasi yang superficial. Buahnya akan menetap. Jika formula sederhana seperti yang disebutkan di atas, seperti yang ditawarkan guru-guru yang membahas seminar ini, dapat membuat
seseorang menjadi baik, menjadi bijaksana karakternya, apakah Kristus masih diperlukan? Apakah fair untuk mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran dalam bentuk formula sederhana ini yang ditawarkan di dalam seminar-seminar seperti ini tanpa melibatkan Kristus dalam komponen yang ada, pengajaran-pengajaran yang seperti ini merupakan sebuah pengajaran yang sesat? Fair nggak kita menganggap seperti itu di dalam hal ini? Alkitab tidak pernah memberikan perumusan atau formula sederhana bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Nggak ada formula singkatnya. Kita harus berjuang setiap hari mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengontrol pikiran jahat kita, mengontrol hati jahat yang ada di dalam pikiran kita dengan mengingatkan diri kita dan terus. Jangan sampai kita entertain pikiran jahat. Kita akan menjadi jahat. Memang benar berpuasa, berdoa, membaca Alkitab, giving alms, bersedekah, dan beribadah wajib dilakukan sebagai orang yang percaya. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter yang baik tidak dapat terbentuk dengan sendirinya melalui tindakan mekanis tanpa kesadaran penuh untuk membuat perubahan yang menetap. Berapa banyak juga orang mengatakan, you will come to know the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Pastor, aku mengenal kebenaran, tapi aku kok nggak merdeka-merdeka sih? Dari pornografi, daripada perjudian, daripada bicara kotor, ya karena engkau tidak melakukan kebenaran yang Tuhan katakan itu. Jangan mengucapkan perkataan kotor. Masuk ke dalam hati pun nggak boleh, keluar daripada mulut pun sudah nggak boleh. Ini kan pengontrolan diri. Jika kita tidak mempraktekkan kebenaran yang kita ketahui, ya kebenaran tidak pernah memerdekakan kita, hanya sekedar kebenaran berdasarkan teori. Aplikasi dari kebenaran yang kita ketahui itulah yang memerdekakan kita. Alangkah baiknya jika kita mencari dan bergaul dengan Kristus dengan segenap hati, sehingga kita dapat belajar dari kesempurnaan karakter Kristus ini, sehingga karakter kita pun sesuai dengan karakter Kristus yang sempurna dapat dibentuk dan makin hari makin menyerupai karakternya ini. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Enggak terjadi overnight kan, enggak terjadi bangun pagi setelah kita tidur malam kan, tapi melalui perjuangan, pengontrolan diri ini sendiri. Itu yang terjadi. Kalau kita menolak, ya kita tidak akan pernah menikmati hasilnya itu sendiri. Percaya, itu kebenaran daripada Alkitab. Ya, jadi karakter yang baik tidak akan pernah terbentuk dengan sendirinya karena adanya formula-formula. Berapa banyak bahkan ada orang mengajar bagaimana kita berdoa setiap kali agar berkat datang dalam kehidupan kita. Ini kan omong kosong. Ini bukan ilmu perdukunan. Ini relationship kita dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan itu. Kalau kita mempelajari Yesaya 59 yang kedua, yang menyebabkan Allah tidak mendengarkan doamu, ialah segala dosa dan kejahatanmu. Bagaimana jika orang seperti Kain memiliki hati yang jahat? Kemudian dia mengikuti formula berdoa. Apakah lantas doanya didengar oleh Tuhan? Kita tahu Yesaya 59 ayat kedua mengatakan, gak akan mungkin terjadi. Jika orang menindas istri atau istri menindas suami, dikatakan doa itu merupakan kekejian. Jangan harap didengar. Nah ini hal-hal yang harus kita sadari. Jadi nggak ada formula singkat atau shortcut itu nggak ada. Kita harus membina hubungan dengan Tuhan itu sendiri hari lepas hari. Alangkah baiknya jika kita bergaul kerap, bergaul akrab, bergaul karib dengan Kristus dengan segenap hati kita. Ya, sehingga kita dapat belajar dari kesempurnaan karakternya, saya katakan tadi. Sehingga karakter kita pun dapat dibentuk makin hari makin menyerupai karakternya. Kolose 1 ayat 28 sampai 29, dialah kata Rasul Paulus yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang
ku usahakan, kata Rasul Paulus, dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada jalan pintas dalam bentuk formula, rumus-rumus sederhana yang dapat mengubah karakter seseorang mendadak menjadi baik di luar Kristus yang sempurna. Nggak ada. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia mengatakan tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Kita tahu baik itu adalah karakter Allah dan itu tidak dapat dipisahkan. Allah yang baik itu kebaikannya melekat kepada dia dan dia nggak bisa melakukan lebih kurang daripada baik berdasarkan standar Allah itu sendiri. Nggak bisa. Sekalipun kita jahat, dia tetap baik. Buktinya dia mati di kayu salib karena kejahatan kita. Seringkali mereka yang menolak keilahian Kristus, kealahan Kristus ini, menyatakan bahwa dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22 Yesus menyangkal keilahiannya dengan menolak gagasan bahwa ia baik. Itu kan perkataan Yesus. Nggak ada manusia yang baik, hanya Allah. Jadi dia mengatakan dirinya nggak baik. Oh, bukan itu. Jangan menerjemahkannya atau menafsirkannya secara salah. Markus 10 ayat 17 sampai 22 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, berlutut, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pause for a minute. Lihat ini sebentar. Lihat perkataannya, analisakan ini. Guru yang baik. Ya, dia melihat Yesus baik, apa yang dilihatnya? Kita harus mengerti itu. Guru yang baik. Karena dia melihat Yesus baik, sumber kebaikan, lantas dia bertanya tentang hidup baik itu sendiri. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia sadar untuk memperoleh hidup yang kekal itu ia harus memiliki kebaikan yang sempurna. Sebetulnya jika kita mau menganalisakan ini dengan baik, dia melihat guru yang baik. Yang kebaikanmu adalah sempurna adanya. Tunjukkan kepadaku bagaimana aku memiliki kesempurnaan dalam kebaikan itu. Itu pertanyaan sesungguhnya. Ya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ini pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu psikologi juga sama. Why didn't you say so? What was in your mind? Help me understand it. Walk me through so I can be at the same place you are. Ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa kau katakan aku baik? Yesus ingin mengerti pola pikiran orang tersebut. Dia sekaligus mengajak orang itu menelaah ke dalam, mengintrospeksi ke dalam, mengapa engkau memanggil aku baik? Apa yang menyebabkan engkau mengatakan kau baik? Ada apa dalam hatimu? Apa yang kau lihat di dalam pribadiku? Ya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun yang baik selain Allah daripada Allah saja. Kalau engkau mengatakan aku baik, berarti engkau mengakui aku Allah. Is it? Itu kan? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dialihkannya ini, lihat, dia lihat standarnya ini. Yesus mencoba menjelaskan kepada orang ini. Engkau mengetahui 10 perintah Allah ya. Segala perintah Allah. Kalau dibilang segala perintah Allah, 613 perintah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini dalam 10 perintah Allah yang diturunkan melalui Musa. 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi." Sekarang dicek kasihnya kepada Tuhan. Ini semua yang tadi kasih kepada manusia. Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini kuncinya. Apakah dia sungguh-sungguh sebetulnya ingin masuk ke dalam kerajaan surga tersebut dengan mengasihi Allah dengan segenap hatinya? Kalau kita lihat di dalam 22 ini, jawabannya tidak. Apakah Yesus di sini menegur orang itu karena menyebutnya baik dan dengan demikian menyangkal keilahiannya? Enggak ada pernyataan seperti itu loh. Tidak. Sebaliknya ia menggunakan pertanyaan yang tajam untuk mendorong orang tersebut, anak muda ini, agar berpikir melalui implikasi dari perkataannya sendiri. Menelaah ke dalam, berpikir, menganalisakan untuk memahami konsep kebaikan Yesus dan terutama melihat ke dalam bahwa kebaikannya selaku manusia kurang berbanding dengan standar Allah itu sendiri. Dia menantang anak muda ini untuk melihat itu. Ya, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dilihatnya di sana. Ya, jangan membunuh aku. Oke, aku tidak membunuh. Dia belum aja bertanya. Pernah pikiran jahat nggak? Itu membunuh, kata Alkitab. Aku nggak pernah berzina. Punya pikiran kotor nggak? Waktu lihat wanita atau wanita lihat pria. Itu berzina. Yesus mempergunakan kebaikannya sebagai standar kebaikan itu sendiri saat ditanya oleh anak muda ini. Sehingga dengan mempergunakan kebaikan Yesus, dengan mempergunakan kebaikan Yesus sebagai standar kebaikan itu sendiri, terdapat perbedaan yang mencolok antara kebaikan manusia yang direpresentasikan oleh anak muda ini dengan kebaikan absolut yang terdapat pada Yesus Kristus. Anak muda itu pergi dengan sedih, Markus 10:22 tadi. Karena ia menyadari bahwa meskipun ia telah mengabdikan dirinya untuk menaati perintah-perintah, ia telah gagal menaati perintah yang pertama dan yang terbesar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Dan juga dengan segenap kekuatanmu seperti yang tertulis dalam Matius 22:37 sampai 38. Jadi Taurat itu seperti yang dikatakan Alkitab merupakan tutor, pengantar, bukan tutor dalam pengertian hari ini. Mengajarkan matematik, membaca dan sebagainya. Tutor, pembimbing yang mengantarkan kita kepada kasih karunia anugerah yang dapat menyelamatkan kita. Karena hukum Taurat itu sendiri tidak dapat menyelamatkan. Hukum mengingatkan kita sebagai pelanggar hukum, law breaker, dan mengingatkan kita akan hukuman. Dia mengantarkan kita kepada kasih karunia yang dapat memberi pengampunan kepada kita dengan menebus dosa kita. Hukum tidak dapat melakukan ini. Jadi dia berfungsi sebagai pengantar sampai kita beriman kepada Kristus. Ya, kekayaan orang itu lebih berharga baginya daripada Tuhan, dan dengan demikian ia tidak baik di mata Tuhan. Pelajaran mendasar Yesus di sini adalah bahwa kebaikan mengalir bukan dari perbuatan manusia, melainkan dari Tuhan itu sendiri. Karena itu kita harus memiliki Tuhan sumber segala kebaikan agar kebaikan ini mengalir. Orang boleh saja pergi ke gereja, membaca Alkitab, berpuasa, berdoa, memberi sedekah, tapi jika ia tidak memiliki Kristus dalam arti yang sesungguhnya, sumber segala kebaikan ini, nothing will happen to him. Jadi nggak ada formula. Kita harus bergaul dengan Allah itu dan mengizinkan Allah berbicara, berkarya di dalam kehidupanku. Hidupku yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Hidup yang kujalani pada saat ini adalah hidup karena beriman kepada anak Allah ini. Siapa yang bilang begitu? Paulus. Ini refleksinya. Ya, Allah menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada anak muda ini apa artinya mengikutinya. Bersedia menyerahkan segalanya dengan demikian mengutamakan Allah. Pikul salib itu menyangkali diri sehingga kita mengutamakan, menghasilkan, menerapkan buah roh yang harus menetap di dalam kehidupan kita. Setiap kejahatan muncul, kita harus memikirkan Filipi 4:8 sehingga kita dapat menghasilkan buah roh. Mendorong kejahatan itu keluar sehingga kebaikan yang dihasilkan. Jangan doakan orang itu menyakitkan hatimu. Ampuni dia, doakan untuk orang itu. Ketika seseorang mempertimbangkan bahwa Yesus sedang membedakan antara standar kebaikan manusia dan standar kebaikan Allah, menjadi jelas bahwa mengikuti Yesus adalah baik.
Karena dia sumber segala kebaikan yang sempurna itu. Perintah untuk mengikuti Yesus adalah pernyataan definitif tentang kebaikan Kristus. Jadi, menurut standar yang Yesus anjurkan untuk dianut oleh anak muda itu adalah bahwa Yesus baik. Dan tentu saja jika Yesus memang baik, menurut standar ini, Yesus secara implisit menyatakan keilahiannya karena hanya Allah yang baik. Ya, ini pengertiannya. Jadi, pertanyaan Yesus kepada orang itu dimaksudkan bukan untuk menyangkal keilahiannya, melainkan untuk menarik orang itu agar mengakui identitas ilahi Kristus. Penafsiran seperti itu didukung oleh bagian-bagian seperti Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Perkataan I am itu sendiri adalah titel yang dipergunakan oleh Allah. I am that I am. Akulah aku. Demikian pula dalam Yohanes 8 ayat 46a. Ingat tadi, saya katakan pelajari dalam Yohanes 8 yang telah kita bahas tadi. Ini ayatnya. Yohanes 8 ayat 46a. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ada nggak yang bisa buktikan? Yesus tanya kepada orang Farisi. Anybody can prove or can find that I sin. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15 menjawab bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa sekalipun ia seperti kita sekalian juga telah dicobai. Dan dia tidak pernah berbuat dosa. Dan ia berdasarkan Ibrani 7 ayat 26 saleh, kudus, tanpa salah dan tanpa noda. Dan ia berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 21 satu-satu yang tidak mengenal dosa. Sempurna. Artinya dia tidak pernah bergaul dan tidak pernah hidup dalam dosa. Ia sempurna dan karena itu Yesus memiliki kualifikasi untuk menebus semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi again, dalam Yohanes 8:46a, siapa di antara kamu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kalau nggak ada ya kita tahu kita tidak dapat mengatakan percuma aku datang ke gereja karena banyak orang munafik. Kalau engkau mengatakan orang munafik karena itu engkau membatalkan datang beribadah, engkau sendiri adalah orang munafik karena engkau tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 8:46a, di mana Yesus yang mendirikan gerejanya ini, foundernya, bisa nggak ketemukan dosaku? Kalau bisa, baru engkau katakan aku munafik. Karena nggak pernah akan bisa membuktikan dia pernah hidup di dalam dosa, jadi dia sempurna. Jadi yang munafik itu manusia, bukan dia. Jadi kita harus menilai kekristenan itu berdasarkan foundernya, Yesus yang mendirikan gereja yang kudus ini. Bukan berdasarkan manusia. Logikanya dapat diringkas sebagai berikut. Yesus mengklaim hanya Tuhan yang baik. Ingat itu? Yang kedua, Yesus mengklaim dirinya baik. Yang ketiga, oleh karena itu Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini logikanya. Klaim seperti itu sangat masuk akal mengingat alur narasi. Alur narasi siapa? Alur narasi Markus. Guru yang baik ini tadi dimulai dari sana. Berkenaan dengan pengungkapan wahyu tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Guru yang baik. Mengapa engkau katakan kebaik dan sebagainya yang telah kita bahas tadi. Hanya di hadapan imam besar dalam Markus 14 ayat 62. Baca nanti Markus 14 ayat 62. Pertanyaan tentang identitas Yesus dijelaskan secara eksplisit. Saya nggak sempat lagi bahas ini, menjadi panjang nanti. Kisah tentang anak muda yang kaya itu adalah salah satu dari serangkaian kisah yang dirancang untuk mengarahkan pembaca kepada Yesus sebagai anak Tuhan yang kekal, ilahi, dan berinkarnasi. Sejauh ini kita telah belajar Yesus mengatakan tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apa artinya Allah itu baik? Harus kita jawab. Kita harus terus belajar secara dalam ya, mengeksplorasi firman itu sehingga pengetahuan kita akan banyak sekali dan tidak mudah disesatkan orang. Yesus menyatakan, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah itu sendiri. Lukas 18 ayat 19, Markus 10 ayat 18 ya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima memberitahu kita bahwa Allah adalah terang
dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus juga mengatakan, I am the light of the world dalam kitab Yohanes. Ya, akulah terang dunia. Dunia itu gelap. Di mana Yesus datang, kegelapan itu diusir. Dia sumber terang, dia sumber kebaikan, dia sumber kekudusan dan sebagainya. Mengatakan bahwa Allah itu baik berarti bahwa Allah itu selalu bertindak baik dengan apa yang benar, dengan apa yang sejati, dengan apa yang sebenarnya, dengan apa yang selalu baik. Kebaikan adalah bagian daripada sifat Allah, karakter Allah, dan dia tidak dapat bertentangan dengan sifatnya. Kekudusan dan kebenaran adalah bagian dari sifat Allah. Dia tidak dapat melakukan apa yang tidak suci, apa yang tidak kudus, apa yang tidak benar, apa yang tidak saleh. Allah adalah standar dari semua yang baik. Fakta bahwa Allah itu baik berarti bahwa dia tidak memiliki kejahatan di dalam dirinya. Niat dan motivasinya senantiasa baik, selalu baik. Dia selalu melakukan apa yang benar, apa yang kudus, dan hasil dari rencananya selalu baik, selalu saleh, selalu kudus. Tidak ada yang tidak menyenangkan, tidak ada yang jahat atau gelap yang berasal dari dalam dirinya. Nggak ada. Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan Allah meluas dari sifatnya ke segala sesuatu yang dia lakukan. Jadi perbuatannya baik, kudus, terang adanya. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun, tidak akan pernah berhenti. Mazmur 100 ayat yang kelima. Segala sesuatu yang diciptakan Allah pada mulanya baik, termasuk manusia. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Bandingkan juga dengan 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Kebaikan Allah ditunjukkan dalam hukum Taurat yang diberikannya kepada Israel. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu suci, hukum Taurat itu baik. Tapi tidak dapat membenarkan orang. Dia hanyalah pengantar sampai kepada Kristus. Saat kita beriman kepada Kristus, kasih karunia anugerah, grace ini yang menyelamatkan kita. Apa yang tidak mungkin melalui hukum dimungkinkan oleh kasih karunia. Allah hanya dapat menciptakan apa yang baik karena Ia sepenuhnya baik. Allah tidak menciptakan kejahatan. Sebaliknya, kejahatan adalah pilihan manusia dengan menggunakan free will. Ya, mereka mempergunakan free will mereka. Dengan free will ini manusia memisahkan diri dari Tuhan, sumber segala kebaikan. Dengan demikian kita menyaksikan ketiadaan kebaikan dan dengan demikian hanya kejahatan yang hadir. Jadi kejahatan adalah apapun yang bukan merupakan Allah sumber segala kebaikan. Dengan mempergunakan free will kita menolak sumber segala kebaikan yaitu Allah sendiri. Karena sumber segala kebaikan kita tolak, tidak ada kebaikan. Yang ada hanya kejahatan. Sumber kejahatan adalah iblis. Kita menghadirkan iblis. Ya, karena kebaikan Allah, Allah membenci dosa dan Allah suatu saat akan menghakimi orang hidup dan mempraktekkan dosa ini. Allah kita adalah Allah yang baik dan Dia tidak pernah menghendaki kita untuk berbuat dosa. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat yang pertama. Akan tetapi manusia tidak secara alamiah ingin mengikuti atau bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat tersembunyi. Mereka tidak ingin. Padahal Yesus adalah terang. Menerangi segala kejahatan hati kita. Termasuk apa yang ada dalam hati Kain. Karena itu dia tahu. Kontrol katanya. Dalam perjanjian lama, itu tertulis dalam Yohanes 3:19 by the way. Dalam perjanjian lama, orang Israel berulang kali menolak hukum Allah yang baik. Melupakan kebaikannya terhadap mereka. Dan tidak setia terhadapnya. Gampang sekali lupa kepada kebaikan Kristus dan kemudian ngomel. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mazmur 78 ayat 11. Cobalah hitung kebaikan Allah sejak kita lahir. Apa perlu kita ngomel? Pada akhirnya, kebaikan Allah terlihat dalam rencananya untuk menebus kita dari dosa. Ini aja sudah luar biasa baiknya. Nggak usah masuk neraka. Dia yang bayar upah dosa kita. Injil adalah kabar baik. Dimulai sejak Kejadian 3:15.
The first gospel. Berita yang baik itu. Kejadian 3:15. Dalam kebaikannya Allah mengutus anaknya untuk menjadi korban yang sempurna dan tak bercacat sehingga kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9. Dan maksud kemurahan atau kebaikan Allah ialah menuntun engkau atau kita sekalian kepada pertobatan. Roma 2:4. Hanya ada satu yang sepenuhnya dan sungguh-sungguh amat baik, yaitu Allah. Allah yang baik ini mengundang kita untuk mencari Dia dengan tujuan untuk menikmati kebaikannya untuk selama-lamanya. Nggak ada batasannya. Hidup di surga itu selama-lamanya, kekal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34:8. Kita nikmati ini sepanjang hidup kita dan peralihan kita masuk ke surga. Summary-nya, kesimpulannya adalah seperti berikut. Sebaik-baiknya manusia, kebaikan manusia terukur dan tidak sempurna. Tidak ada formula singkat yang dapat mengubah manusia secara otomatis menjadi baik. Kebaikan adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Artinya tanpa bantuan Roh Kudus, manusia tidak dapat menjadi baik dari usaha diri mereka sendiri. Tiap orang percaya harus mendekatkan diri dengan Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga makin hari karakter kita akan lebih dapat dibentuk menyerupai karakter Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi percaya Roh Kudus terus melanjutkan berbicara di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi, dan juga bagi mereka yang melihat melalui YouTube. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah pintu hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik, bukan turun. Tuhan menyebabkan engkau berhasil dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan sehingga namanya dipermuliakan. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat yang berasal daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya Rili, mohon diri. Shalom.